Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Magarahap dengan NIM 1916010059 dari XAA dengan mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Indonesia bersama dengan dosen pengampu saya yaitu Ibu Sri Ramadan. Baiklah, saya di sini akan membahas fungsi bank dalam menggerakkan ekonomi di masa pandemi ini. Yang mana hal ini berhubungan dengan materi kami yaitu bank. Kasus ini ditulis oleh Dina Mirayanti Hutauruk pada Senin 17 Agustus 2020 jam 18.06 WIB di kontan.co.id Jakarta. Peran perbankan dalam menggerakkan perekonomian nasional sangat besar. Pasalnya, perbankan berperan di semua aktivitas ekonomi, termasuk sektor pergerak utama produk domestik bruto atau PDB Indonesia. Hal itu disampaikan oleh Direktur Research Center of Reform of Economics Indonesia Peter Abdullah. Ia menjelaskan, penggerak utama ekonomi nasional adalah konsumsi, investasi, serta kegiatan ekspor impor. Perbankan memiliki peran besar dalam ketiga kegiatan tersebut. Kontribusi konsumsi dan investasi menyumbang 80% terhadap ekonomi. Perbankan berperan di semua aktivitas ekonomi, sehingga secara logika sederhana bisa dipahami peran besar perbankan dalam perekonomian, kata Peter pada kontan.co.id pada Senin tanggal 7 bulan 8. Peter menambahkan, peran terbesar perbankan dalam perekonomian adalah sebagai lembaga intermediary, yakni memberikan pembiayaan untuk kegiatan konsumsi dan produksi. Di tengah tekanan pandemi COVID-19 ini, peran perbankan dibutuhkan dalam membantu dunia usaha yang sedang mengalami tekanan, baik melalui restrukturisasi kredit maupun dengan penyaluran kredit baru. Menurutnya, dalam penyaluran kredit tidak perlu membedakan sektor. Sedangkan tantangan utama perbankan saat ini adalah bagaimana menjaga kualitas kredit agar tidak berujung dengan kredit macet atau non-performing loan atau NPL. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kontribusi sektor keuangan dan asuransi terhadap PDB kuartal 2 2020 baru mencapai 4,44%. Namun, Peter menekankan untuk melihat peran perbankan terhadap ekonomi bukan hanya dari angka kontribusi sektoral saja, tetapi harus dilihat secara lebih luas bagaimana peran terhadap semua sektor ekonomi lainnya dari industri hingga pertanian. PT Bank Sentral Asia Tbk atau BCA juga terus memiliki semangat untuk membantu menggerakkan ekonomi nasional. Peran tersebut tercermin dari usaha perseroan dalam menjaga eksistensi debiturnya di tengah pandemi COVID-19. BCA menilai pada masa pandemi ini kami tetap harus menopang ekonomi nasional dengan melepaskan kredit terutama untuk nasabah yang dinilai bisa segera pulih kembali setelah masa transisi COVID-19 selesai, kata Jahja Setiat Madja, Presiden Direktur BCA. BCA melihat kebutuhan kredit di sektor infrastruktur, farmasi, retail, distribusi, dan perkebunan masih sangat besar saat ini. Oleh karena itu, bank swasta terbesar di tanah air ini meningkatkan penyaluran kredit di sektor-sektor itu. Setelah memasuki masa COVID-19, permintaan kredit perumahan berskala kecil menengah dan kredit mobil sudah semakin menggeliat, sehingga BCA perlu meningkatkan dukungan ke sektor tersebut. Tidak hanya itu, BCA juga tetap memberikan dukungan kepada sektor-sektor yang terdampak COVID-19 seperti perhotelan dan industri lainnya yang membutuhkan tambahan modal kerja dengan memberikan plafon kredit yang sudah ada atau menambah plafon jika memang diperlukan. Hal itu dilakukan untuk menjaga eksistensi nasabah. Hanya saja untuk nasabah baru, kami masih perlu berhati-hati dalam memberikan kredit, ucapan oleh Pungkas Jaya. Baiklah, dari materi tersebut dapat disimpulkan bahwa bank memang memiliki peranan yang sangat penting bagi Indonesia terutama di masa pandemi ini.
Sebelum saya menutup materi ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Sri Ramadan yang telah membimbing saya dalam mata kuliah dan mengajari saya dalam mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan di Indonesia. Cukup sekian, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.